Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan materi tentang Jamul Quran yang beranggotakan saya, Sinta Aulia Wardani, Indah Sri Lestari, dan Nadia Kusna. Yang pertama saya akan membacakan materinya. Pengertian Jamul Quran. Kata Jamul Quran berasal dari kata jaman, berarti pengumpulan atau penghimpunan. Adapun makna Al-Quran menurut bahasa, kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari qira, berarti membaca. Jadi Jamul Quran berarti upaya mengumpulkan Al-Quran yang berserakan untuk diteliti dan diselidiki. Menakotan membagi definisi Jamul Quran menjadi 2 bagian. Yang pertama, hifzuhu, menghafalnya dalam hati. Inilah makna yang dimaksudkan dalam firman Allah kepada Nabi. Nabi senantiasa menggerakkan gerakan kedua bibirnya dan lidahnya untuk membaca Al-Quran ketika diturunkan kepadanya. 2. Kitabuhu kulihi, penulisan Al-Quran semuanya, baik dengan memisahkan ayat-ayat dan surah-surahnya atau menertibkan sebagian besar literatur membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran, meliputi proses penyampaian, pencatatan, pengumpulan pencatatan, dan kodifikasi hingga menjadi mushaf Al-Quran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia. Jamul Quran pada masa Nabi Khulafaur Rasyidin dan sesudahnya. Jamul Quran pada masa Nabi. Pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu pengumpulan dalam konteks hafalan dan pengumpulan dalam konteks penulisan. Pengumpulan dalam konteks hafalan, yaitu sejarah telah mencatat bahwa pada masa-masa awal kehadiran agama Islam, bangsa Arab tempat diturunkannya Al-Quran tergolong ke dalam bahasa yang buta aksara, tidak pandai membaca dan menulis. Kalaupun ada yang bisa baca tulis, itu hanya beberapa orang saja yang dapat dihitung dengan jari. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri sebagai nabi yang ummi, yang berarti tidak pandai membaca dan menulis. 2. Pengumpulan Al-Quran dalam konteks penulisan. Dalam rangka menjaga kemurnian Al-Quran, selain ditempuh lewat jalur hafalan, juga dilengkapi dengan penulisan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Sejarah memang mencatat bahwa dari sekian banyak penulis ayat-ayat Al-Quran yang menempatkan serta mengingat pada zamannya itu belum dikenal zaman pembukuan, maka tidaklah mengherankan jika pencatatan Al-Quran bukan komputer atau laptop seperti dikenal pada zaman sekarang, melainkan dicatat pada benda-benda yang memungkinkan dipakai sebagai sarana tulis-menulis seperti pelepah-pelepah, daun kurma, kulit-kulit hewan, tulang belulang, dan batu-batuan. Pada masa Khulafaur Rasyidin pada masa Khalifah Abu Bakar Asyidin, sepeninggal Rasulullah SAW, istrinya Aisyah menyimpan beberapa naskah catatan Al-Quran. Pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, terjadilah Jamul Quran, yaitu pengumpulan naskah-naskah atau manuskrip Al-Quran yang susunan surah-surahnya menurut riwayat masih berdasarkan pada turunnya wahyu hasbi tartibin nuzul. Namun pada awalnya Abu Bakar pun tidak setuju dengan apa yang diusulkan oleh Umar bin Khattab, karena menurut Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah melakukannya.
Tetapi Umar bin Khattab terus memujuk Abu Bakar untuk melakukannya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati Abu Bakar untuk menerima usaha tersebut. Kemudian Abu Bakar pun memerintahkan Zaid bin Sabit untuk melakukannya. Seperti Abu Bakar sebelumnya, Zaid bin Sabit pun menolak perintah Abu Bakar dengan alasan yang sama. Setelah terjadi musyawarah, akhirnya Zaid bin Sabit pun setuju. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pada masa pemerintahannya, Utsman bin Affan, terjadi perluasan wilayah Islam di luar Jazirah Arab, sehingga menyebabkan umat Islam bukan hanya terdiri dari bangsa Arab saja atau Ajami. Kondisi ini tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampaknya adalah ketika mereka membaca Al-Quran karena bahasa asing mereka bukan bahasa Arab. Fenomena ini ditangkap dan ditanggapi secara cerdas oleh salah satu seorang sahabat yang juga sebagai panglima perang pasukan Muslim yang bernama Hudzaifah bin al-Yaman. Inisiatif Utsman bin Affan untuk menyatukan penulisan Al-Quran tampaknya sangat beralasan. Betapa tidak, menurut beberapa riwayat, perbedaan cara membaca Al-Quran pada saat itu tidak berada pada titik yang menyebabkan umat Islam saling menyalahkan dan pada ujungnya terjadi perselisihan di antara mereka. Utsman bin Affan memutuskan agar mushaf yang beredar adalah mushaf yang memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, harus terbukti mutawatir. Tidak ditulis berdasarkan riwayat ahad. Yang kedua, mengabaikan ayat yang bacaannya dinas dan ayat tersebut tidak diyakini dibaca kembali di hadapan Nabi Muhammad SAW pada saat terakhir. Yang ketiga, kronologis surat dan ayat seperti yang dikenal sekarang ini berbeda dengan mushaf Abu Bakar, yang susunan mushafnya berbeda dengan mushaf Utsman bin Affan. Yang keempat, sistem penulisan yang digunakan mushaf mampu mencukupi qiraat yang berbeda sesuai dengan lafal Al-Quran ketika turun. Yang kelima, semua yang bukan mushaf Al-Quran dihilangkan. Pada masa ini, Al-Quran mulai dalam tahap penyempurnaan dalam penulisannya. Mushaf yang ditulis pada masa Utsman bin Affan tidak memiliki harokat dan tanda titik, sehingga dapat dibaca dengan salah satu tanda qiraat yang tujuh. Setelah banyak orang Arab memeluk Islam, mereka merasa kesulitan membaca mushaf yang tidak berharokat dan bertitik itu. Pada masa Khalifah Abdul al-Malik, ketidakmemadaiannya mushaf ini telah dimaklumi para sarjana muslim terkemuka saat itu, dan pada karena itu pula penyempurnaan mulai segera dilakukan. Pada masa setelah Khulafaur Rasyidin, pada masa ini Al-Quran mulai tahap penyempurnaan dalam penulisannya. Mushaf yang ditulis pada masa Utsman bin Affan tidak memiliki harokat dan tanda titik, sehingga dapat dibaca dengan salah satu qiraat yang tujuh. Setelah banyak orang
non-Arab memeluk agama Islam, mereka merasa kesulitan membaca musaf. Pada masa setelah Khulafaur Rasyidin, pada masa ini Al-Quran mulai tahap penyempurnaan karena penulisannya. Mushaf yang ditulis pada masa Utsman bin Affan tidak memiliki harokat dan tanda titik, sehingga dapat dibaca dengan salah satu qiraat yang tujuh. Setelah banyak orang non-Arab memeluk agama Islam, mereka merasa kesulitan membaca mushaf yang tidak berharokat dan tidak bertitik itu. Pada masa Khalifah Abdul Malik, ketidakmemadaiannya mushaf ini telah dimaklumi para sarjana muslim terkemuka di saat itu. Dan karena itu pula penyempurnaan mulai segera dilakukan. Upaya penyempurnaan itu tidak berlangsung sekaligus tetapi bertahap dan dilakukan oleh setiap generasi sampai abad ketiga Hijriah atau berakhir abad 9 Masehi. Jadi kesimpulannya adalah pengertian Jam'ul Quran adalah pengumpulan Al-Quran, dan pembahasan mengenai Jam'ul Quran menurut Khulafaur Rasyidin pada masa Nabi dan sesudahnya. Pada periode Nabi, pengumpulan Al-Quran dilakukan melalui hafalan dan tulisan. Pada periode Abu Bakar, pengumpulan Al-Quran terjadi karena banyaknya hufaz yang wafat pada perang Yamamah. Pada periode Utsman, pengumpulan Al-Quran dilakukan karena adanya perbedaan pembacaan Al-Quran. Demikian materi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.